Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revandri Alia. Saya di sini akan menjelaskan tentang ISO 56001, yaitu materi ke-9 dari mata kuliah Manajemen Inovasi. Jadi, Innovation Management System yaitu sistem manajemen inovasi, sekumpulan elemen yang saling berhubungan dan juga berinteraksi dengan tujuan untuk mewujudkan nilai, baik nilai finansial dan juga non-finansial. Jadi, nilai ini diwujudkan melalui proses inovasi yang sistematis dan berulang untuk mengidentifikasi peluang, menciptakan dan juga memvalidasi konsep, serta mengembangkan dan menerapkan solusi bagi pengguna, pelanggan, dan juga pihak berkepentingan lainnya. Selanjutnya itu adalah konteks organisasi. Di dalam konteks organisasi ini ada 4. Yang pertama ini kita itu harus memahami dulu organisasi dan konteksnya apa. Yang kedua itu adalah kita harus memahami juga kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan di dalam si organisasi tersebut. Yang ketiga itu adalah menentukan ruang lingkup sistem manajemen inovasi, yang di dalam itu terisi maksud inovasi dan juga ruang lingkup sistem manajemen inovasi. Dan yang keempat yaitu sistem manajemen inovasi. Selanjutnya adalah understanding the needs and expectation. Di dalam understanding the needs and expectation ini ada 3. Yang pertama itu di dalam pihak-pihak berkepentingan internal dan juga eksternal, baik yang ada di saat ini maupun yang potensial, yang relevan dengan area peluang dan juga pada sistem manajemen inovasi. Yang kedua yaitu kebutuhan, harapan, dan juga persyaratan yang relevan, baik pada saat ini ada maupun yang diantisipasi dari pihak-pihak berkepentingan tersebut. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan, harapan, dan persyaratan mana sih yang akan dipenuhi melalui sistem manajemen inovasi. Selanjutnya yaitu determining the scope. Di dalam determining the scope ini ada 2. Yang pertama ada innovation intent, di mana niat atau keinginan kita untuk melakukan si inovasi tersebut. Yang kedua yaitu scope of the innovation management system, yang dimana kegiatan yang dilakukan untuk secara efektif mengelola kegiatan inovasi dalam suatu organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan, serta memberikan kepercayaan pada kemampuan inovasi organisasi kepada pengguna, pelanggan, dan juga pada pihak yang berkepentingan lainnya. Lalu ada Innovation Management System, yaitu organisasi wajib yang menetapkan, mengimplementasikan, memelihara, dan secara berkelanjutan meningkatkan sistem manajemen inovasi yang mencakup proses-proses serta elemen-elemen yang lain dari sistem manajemen beserta interaksinya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan juga di dalam dokumen tersebut. Selanjutnya ada leadership. Nah, di dalam leadership ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada leadership and commitment, di mana itu ada leadership dan juga ada sebuah komitmen di dalam sebuah organisasi. Yang kedua itu ada innovation policy, di mana kita harus ada inovasi kan di dalam sebuah organisasi. Yang ketiga ada innovation strategi, pasti kita harus menyusun strategi-strateginya. Yang keempat ada innovation culture, kulturnya, budaya-budayanya gimana. Dan yang kelima ada roles, responsibilities, and authorities. Selanjutnya yaitu leadership and commitment, di mana leadership and commitment ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, in general, pimpinan ini pada puncaknya menunjukkan kepemimpinan dan juga sebuah komitmen terhadap sistem manajemen inovasi. Lalu, ia memastikan inovasi menjadi bagian integral dalam arah strategis organisasi. Yang kedua ada focus and value realization, yaitu di mana menjaga fokus pada realisasi nilai berkelanjutan, di mana ada finansial dan juga non-finansial. Lalu dia mendorong nih apa aja proses inovasi untuk menciptakan nilai-nilai dalam kondisi yang tidak pasti. Yang ketiga di dalam leadership and commitment itu adalah change management, di mana memimpin dan mendukung perubahan yang diperlukan dalam organisasi.
Lalu ia juga membangun budaya adaptif untuk mendukung inovasi secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu innovation policy. Innovation policy terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah establishing the innovation policy, di mana dia selaras dengan visi, misi, dan juga strategi organisasi. Yang kedua itu adalah memuat komitmen terhadap inovasi dan juga perbaikan secara berkelanjutan. Lalu menjadi dasar apa sih penetapan tujuan dan juga indikator inovasinya. Yang selanjutnya itu adalah mendorong budaya inovatif yang dimana harus terbuka, kolaboratif, dan juga berani dalam mengambil resiko. Lalu ada pertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan. Yang kedua itu adalah communicating the innovation policy, di mana dia ini tersedia sebagai informasi terdokumentasi. Lalu dikomunikasikan, dipahami juga, dan juga diterapkan nih di dalam sebuah organisasinya. Terus juga dia tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan sesuai kebutuhannya mereka. Next yaitu innovation strategi. Seperti innovation sebelumnya, innovation strategi juga ada dua nih. Yang pertama ada establishing the innovation strategy, dan yang kedua communicating the innovation strategy. Dimana yaitu establishingnya turunan dari visi, misi, dan juga kebijakan inovasi organisasi. Lalu ditentukan juga tujuan strategis inovasi jangka pendek dan jangka panjangnya. Lalu identifikasi bidang prioritas inovasi dan alokasi sumber daya, menyertakan pendekatan terhadap resiko, kemitraan, dan teknologi baru, dan juga dia ini harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Lalu in communicating the innovation strateginya ini tersedia sebagai informasi dan terdokumentasi, dikomunikasikan, dipahami, dan diterapkan di dalam organisasi. Dia ini tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu innovation culture, di mana pimpinan puncak harus menetapkan dan juga mempromosikan budaya organisasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan inovasi dengan cara yang pertama, menganalisis budaya saat ini sebagai bagian dari pemahaman konteks internal organisasi. Jadi dalam sebuah organisasi inovasi itu kan harus ada innovation culture-nya itu kan. Jadi analisis dulu nih budaya-budayanya gimana. Lalu mempertimbangkan maksud kebijakan dan juga strategi inovasi. Lalu juga mendorong nih para pemimpin di semua tingkatan untuk menunjukkan kepemimpinan dan komitmen mereka serta bertindak sebagai panutan. Jadi kayak pemimpin ini harus menunjukkan kepemimpinannya dan juga komitmen mereka sebagai pemimpin. Lalu juga memastikan mengembangkan kompetensi, kesadaran, keterlibatan, dan komunikasi pada sesuai kebutuhannya. Dan yang terakhir yaitu mempertimbangkan karakteristik yang sesuai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.